Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Bastian Murti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo Sobat Milenial, apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi di sini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk tur website dari Kemendikbud. Ada yang tahu website terbaru dari Kemendikbud itu apa? Jadi website baru dari Kemendikbud itu ialah psmk.kemendikbud.go.id, yang dimana website ini untuk melakukan sebuah pengembangan SMK di masa pandemi seperti ini. Dan Kemendikbud sangat memanfaatkan era digitalisasi untuk mengembangkan suatu sekolah atau sistem pendidikan untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri website Kemendikbud, yaitu psmk.kemendikbud.go.id. Nah, teman-teman bisa membuka Google Chrome ataupun bisa browser yang teman-teman memiliki. Lalu ketik psmk.co.kemendikbud, lalu klik Direktorat SMK. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa melihat ada beranda yang dimana itu ada profil, tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana dan prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Di dalam profil masih ada lagi menunya teman-teman, yaitu ada pengantar direktur, visi dan misi, unit kerja, ada hubungi kami, dan layanan pengaduan. Begitupun dengan kelembagaan sarana dan prasarana. Itu ada sarana, ada standar sarana, standar prasarana, revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, evaluasi tata kelola SMK. Dan di sini saya akan menjelajahi penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, di dalam penilaian penjaminan mutu dan kurikulum terdapat beberapa beranda. Yang pertama, ada self assessment berstandar industri, ada katalog produk teaching factory, ada buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, game kreatif SMK Indonesia, game kreatif guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan peserta didik karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching victory, dan teknopark, serta event bidang penilaian kurikulum. Nah, lalu sini saya akan menelusuri dokumen kurikulum. Dalam dokumen kurikulum itu terdapat 4 menu dalam dokumen kurikulum. Yang pertama ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, sosialisasi kurikulum. Nah, di sini kita akan bedah satu-satu atau kita akan telusuri satu persatu. Kita mulai dari dokumen pembelajaran. Dalam dokumen pembelajaran itu ada spektrum keahlian. Spektrum adalah keadaan yang tidak terbatas tapi dapat berubah secara terbatas di dalam sebuah kontinum. Nah, dari spektrum kalian SMK ini kita dapat mendownload
Di sini kita bisa download untuk mendapatkan suatu dokumen yang nantinya akan kita pelajari atau kita pahami bersama-sama. Nah, di sini keluar sebuah peraturan dari Kemendikbud, yaitu tentang spektrum kurikulum. Di sini teman-teman bisa mempelajari apa itu spektrum dan bagaimana sistem dari spektrum, bagaimana peraturan-peraturan spektrum. Nah, teman-teman bisa mendownload spektrum ini. Lalu selanjutnya ada struktur kurikulum SMK. Struktur ialah pola atau pengaturan unsur. Jadi dari pengaturan unsur atau pola yang sudah dibuat oleh Kemendikbud itu dapat kita download di sini. Nah, setelah kita mendapatkan dokumennya, lalu kita bisa membaca peraturan-peraturan yang sudah dibuat terkait struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau untuk madrasah aliyah kejuruan. Di sini ada 307 lembar, teman-teman. Selanjutnya itu ada KI dan KD, SMK atau MAK. Nah, jadi KD itu tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kelulusan, dan KI itu kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti. Nah, di sini kita dapat mendownload satu persatu, akan tetapi saya akan mendownload satu saja untuk kita sama-sama melihat dan mengetahui apa isi dari dokumen tersebut. Jadi di sini ada sebuah peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan B, dasar bidang keahlian C, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian C3. Nah, di sini terdapat 6 lembar, teman-teman. Jadi semuanya sudah diatur dan dibuat sedemikian mungkin dan sebaik mungkin oleh Kemendikbud. Selanjutnya kita akan menelusuri tentang pelatihan dan pendampingan implementasi dari kurikulum 2013. Di sini terdapat 15 dokumen. Saya akan mendownload satu. Di sini teman-teman bisa mendownload satu persatu atau salah satu untuk melihat pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya saya akan menelusuri dokumen penilaian. Nah, dalam dokumen penilaian itu terdapat uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi sosial, dan pelatihan aplikasi e-rapot SMK. Mari kita ulas satu persatu. Uji kompetensi keahlian merupakan penilaian khusus siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Untuk mengetahui pedoman dari uji kompetensi keahlian ini, kita dapat mendownloadnya
Lalu setelah kita download, kita dapat melihat pedoman uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Di sini terdapat daftar isi terkait pengertian dan petunjuk umum hingga sampai daftar nama dan kode kompetensi keahlian SMK ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Selanjutnya itu ada ujian nasional, di mana ujian nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan. Di sini ada panduan serta kisi-kisi dari ujian nasional. Kita download terlebih dahulu dokumen tersebut. Di sini ada prosedur operasional standar atau POS penyelenggara ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019 dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya di sini ada ujian sekolah berstandar nasional. Merupakan sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional. Kita bisa mendownloadnya untuk peraturan atau sistem yang dibuat untuk menjalankan ujian nasional tersebut. Di sini sekilas tampak sama dengan ujian nasional, akan tetapi di sini ada beberapa isi yang pastinya akan berbeda. Selanjutnya ada ujian paket kompetensi. Ujian paket kompetensi merupakan ujian keahlian khusus siswa SMK yang melakukan susulan, dan kita dapat mendownloadnya atau melihat isi POS kisi-kisi ujian paket kompetensi sebagai berikut. Nah, tetapi di ujian paket kompetensi ini belum ada data yang dimasukkan. Selanjutnya ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Aplikasi e-raport SMK merupakan alat baru untuk guru memberikan nilai kepada siswa dengan memanfaatkan pengembangan digitalisasi. Jadi selama pandemi ini dan di kurikulum tahun ini, Kemendikbud membuat aplikasi baru untuk guru memberikan penilaian atau raport kepada siswa-siswa yang selanjutnya akan berganti semester atau naik kelas. Yang pertama itu ada aplikasi e-raport. Jadi di sini kita dapat mendownload aplikasi e-rapportnya. Lalu ada panduan e-raport SMK. Lalu ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Panduan penilaian pada SMK tahun ajaran 2018-2019. Pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi. Selayang pandang pengembangan e-raport. Jadi dari aplikasi hingga selayang pandang pengembangan e-raport di sini sudah diberikan kepada guru-guru dari Kemendikbud untuk dapat mempelajari dan mengaplikasikan e-raport ini di tahun ajaran baru. Selanjutnya saya akan membahas peraturan-peraturan. Dalam peraturan terdapat satu menu, yaitu Standar Nasional Pendidikan SMK, yang dimana
Dari Standar Nasional Pendidikan SMK terdapat 10 dokumen. Ini pendidikan nomor 34 tahun 2018. Di sini terdapat abstraksi hingga lampiran tentang standar biaya operasi. Selanjutnya yang terakhir. Dan yang terakhir itu ada sosialisasi kurikulum. Yang dimana dalam menu sosialisasi kurikulum itu hanya terdapat satu, yaitu sosialisasi kurikulum SMK dan SMA. SMK dan MAK. Nah, di sini terdapat sebuah dokumentasi tentang sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018, PPT sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018, resume sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018, dan panduan aplikasi Dapodikdasmen. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui sosialisasi kurikulum yang diberikan oleh Bapak Nadiem Makarim, dapat mengunjungi website ini, yaitu psmk.kemendikbud.go.id. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita menelusuri website tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bistabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.